Di tengah kampung kecil bernama Kertamulia, berdirilah sebuah rumah megah yang mencolok dibandingkan rumah-rumah warga sekitarnya. Gerbang besi setinggi 2 meter membatasi rumah itu dari dunia luar. Dindingnya dilapisi batu alam yang mahal, dan di malam hari, lampu-lampu taman menyala seperti hotel bintang 5. Itulah rumah milik Haji Malik, seorang pengusaha sukses di bidang properti. Di balik gerbang yang megah itu, Haji Malik hidup bersama istrinya, Bu Fatimah, dan 2 anak mereka, Raka yang baru lulus kuliah, dan Nadine, gadis remaja yang lembut hati. Semua orang di kampung mengenal nama Haji Malik, tapi bukan karena kedermawanannya, melainkan karena rumahnya yang tak pernah bisa dimasuki kecuali oleh orang penting, dan karena sikapnya yang sangat tertutup. Banyak warga yang bilang rumahnya kayak istana, tapi dingin seperti kuburan. Namun bagi Haji Malik, semua itu tak penting. Yang terpenting baginya adalah bagaimana hartanya tetap aman dan tidak berkurang percuma. Ia menolak permintaan bantuan tetangga yang anaknya sakit. Ia enggan menyumbang masjid yang dindingnya mulai retak. Bahkan ia marah saat istrinya pernah diam-diam menyumbang ke panti asuhan. Sedekah itu kalau yakin bermanfaat, bukan cuma buat pencitraan, katanya keras suatu hari. Raka dan Nadine sering merasa tidak nyaman. Mereka sering melihat anak-anak kecil mengintip dari celah pagar, berharap bisa melihat dalamnya rumah megah itu. Tapi yang mereka dapat hanyalah tatapan tajam satpam yang berjaga di depan gerbang. Meski begitu, hari-hari di rumah itu tetap berjalan damai. Setiap pagi, suara azan subuh menggema dari masjid kampung. Haji Malik rajin salat dan bahkan telah 2 kali naik haji. Di mata sebagian orang, ia adalah simbol kesuksesan dan ketaatan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik dinding megah rumah itu ada satu pintu yang belum pernah dibuka. Pintu kecil di belakang rumah yang terkunci sejak rumah itu dibangun. Pintu yang akan menjadi awal dari segalanya. Dan pada suatu sore, ketukan pertama datang, bukan dari pintu utama, tapi dari luar pagar. Suara kecil, lirih, nyaris tak terdengar, namun cukup membuat penjaga rumah menoleh. "Pak, boleh saya minta tolong? Ibu saya sakit, dan kami gak punya apa-apa lagi." Suara itu begitu pelan, namun cukup untuk menembus keheningan sore yang hangat. Satpam yang berjaga, Pak Anwar, memisingkan mata. Di balik pagar tinggi, berdiri seorang anak laki-laki kurus dengan baju kusam dan sendal jepit yang hampir putus. Wajahnya pucat, matanya sembab. Umurnya tak lebih dari 9 tahun. "Ngapain kamu di sini?" tanya Pak Anwar. Tak bernada ramah, anak itu menunduk. Tangannya memegang erat sebuah amplop lusuh. "Ibu saya sudah 3 hari gak bisa bangun, Pak. Saya cuma mau minta bantuan," kata orang. Rumah ini paling kaya di kampung. Pak Anwar terdiam sejenak. Ia tahu siapa yang tinggal di balik pagar ini. Ia tahu betul bahwa membuka pagar untuk pengemis apalagi anak kecil bisa berujung pemecatan. Tanpa berkata apa-apa, Pak Anwar berbalik. Ia masuk ke pos jaga dan menekan interkom yang terhubung ke dalam rumah. "Maaf, Pak Haji. Di luar ada anak kecil minta bantuan untuk ibunya yang sakit. Dia minta tolong." Di dalam rumah, Haji Malik sedang menikmati teh hangat dan menonton berita ekonomi. Ia tak bergeming. "Usir saja. Jangan biarkan pengemis berdiri lama di depan rumah kita." "Tapi Pak, sepertinya anak itu benar-benar butuh pertolongan." Haji Malik menaikkan alis. Suaranya tegas, nyaris dingin. "Kalau semua yang datang minta, kita turuti. Lama-lama rumah ini jadi panti sosial. Cukup." Pak Anwar hanya mengangguk lemah. Ia kembali keluar dan menatap anak itu. "Maaf, Dik. Di sini gak bisa bantu. Coba ke RT atau puskesmas saja ya." Anak itu terdiam. Tangannya gemetar saat ia melipat kembali amplop lusuh itu dan memasukkannya ke saku.
Baik, Pak. Makasih. Ia pun pergi dengan langkah gontai, menelusuri jalan tanah yang mulai gelap. Malam itu, rumah Haji Malik seperti biasa. Tenang. Lampu taman menyala, televisi bersuara, dan aroma rendang tercium dari dapur. Tak ada yang aneh. Sampai menjelang tengah malam, lampu ruang tamu tiba-tiba mati sendiri. Disusul suara dentingan gelas yang pecah tanpa sebab. Bu Fatimah yang sedang membaca Al-Quran di ruang tengah merasa merinding. Padahal semua pintu tertutup rapat. Di lantai atas, Nadine terbangun dari tidur karena mendengar suara. Seperti seseorang mengetuk pagar lagi dan lagi. Tapi saat ia intip dari jendela, tak ada siapapun di luar sana. Raka yang baru pulang dari luar kota tiba-tiba merasa gelisah. Ia melihat ke arah halaman belakang, dan entah kenapa lampu taman di sudut yang jarang dinyalakan itu justru menyala terang, menyinari sebuah pintu kecil yang selama ini tak pernah dibuka. Pintu itu perlahan bergetar, seolah ingin memberitahu sesuatu. Namun tak ada yang tahu apa yang sedang menunggu di baliknya. Nadine menatap pintu kecil itu dari balik jendela kamarnya. Cahaya lampu taman menyinarinya dengan cara yang tak biasa, seolah mengundangnya untuk didekati. Ada desir aneh di hatinya, takut, tapi juga penasaran. Namun ia menutup tirai dan mencoba tidur kembali, meyakinkan dirinya itu hanya bayangan. Keesokan paginya, rumah Haji Malik berubah. Mesin air tiba-tiba rusak. Pendingin ruangan menyala sendiri di tengah malam. Bu Fatimah mengeluh dapur selalu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan yang paling janggal, bunga-bunga di taman depan layu serempak, padahal baru kemarin disiram. Panggil tukang listrik, panggil tukang taman. Semua harus dibenahi, perintah Haji Malik dengan nada kesal. Namun bukan itu yang mengganggu pikirannya. 2 hari berturut-turut, 2 klien besar membatalkan kerjasama secara mendadak. Dan saat ia membuka amplop berisi dokumen proyek di ruang kerjanya, lembar-lembar itu kosong, hanya kertas putih. Ini pasti sabotase, serunya marah. Sementara itu, Nadine bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah rumah yang kosong, dindingnya retak, dan cahaya rumah seperti tersedot ke langit. Lalu suara lirih datang dari balik pintu kecil di belakang rumah. Sedekahkan hartamu sebelum cahaya rumah ini menghilang selamanya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Diceritakannya pada Raka, dan sang kakak pun mengangguk dengan wajah muram. Aku juga mimpi yang sama, kata Raka. Aku rasa ini bukan sekadar mimpi. Mereka berdua memberanikan diri menceritakan semua itu pada Bu Fatimah. Dengan wajah cemas, sang ibu mengangguk pelan. Kita sudah terlalu lama menutup hati. Mungkin ini peringatan dari Allah. Sore itu, diam-diam, Raka dan Nadine membawa sejumlah uang untuk disedekahkan ke masjid dan anak yatim di kampung. Tapi ketika mereka hendak keluar, Haji Malik memergoki mereka di garasi. Apa yang kalian lakukan dengan uang itu? Kami hanya ingin bersedekah, ayah, jawab Raka tegas. Namun yang mereka terima adalah amarah. Kalian pikir sedekah bisa menyelesaikan masalah ini? Masalah kita bisnis, bukan mistik. Jangan bawa-bawa agama untuk menutupi kelemahan. Raka menunduk. Nadine menahan tangis. Bu Fatimah hanya diam, menatap suaminya dengan mata yang menyimpan doa panjang. Malam itu, rumah kembali dihantui kegelisahan. Dan untuk pertama kalinya, Haji Malik mendengar suara ketukan dari dalam. Bukan dari pagar, bukan dari pintu depan, tapi dari balik pintu kecil di belakang rumahnya sendiri. Pelan, tapi pasti. Tok, 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 seakan memanggilnya. Haji Malik terjaga dari tidurnya. Nafasnya memburu. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan lagi. Ketukan itu datang dari arah belakang rumah. Perlahan, penuh tekanan, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk dibuka.
Ia turun ke lantai bawah tanpa membangunkan siapapun. Tak disangka, Bu Fatimah sudah berdiri di ujung lorong, menggenggam tasbih. "Abang dengar juga?" Haji Malik tak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah dapur, lalu membuka pintu ke halaman belakang. Di sana, pintu kecil yang selama ini tak pernah ia sentuh berdiri diam. Tapi bekas ketukan masih terlihat di permukaannya berdebu, namun meninggalkan jejak jari kecil. Dengan tangan gemetar, Haji Malik memegang gagang pintu itu. Dingin, jauh lebih dingin dari malam itu sendiri. Namun saat ia hendak membukanya, suara Raka menggema dari dalam rumah. "Ayah, jangan!" Raka dan Nadine berlari mendekat, diikuti Bu Fatimah yang terus membaca istighfar. "Ayah belum siap membuka itu," ujar Raka. "Apapun yang ada di baliknya bukan sekadar ruang kosong. Itu peringatan." Haji Malik terdiam. Matanya menatap 3 orang yang ia cintai, yang kini tampak begitu takut. Ia menghela napas panjang dan mundur. Pintu itu tetap tertutup malam itu, tapi hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, ia mencoba menenangkan pikiran dengan mengunjungi kantor. Namun yang ia temukan hanyalah berita buruk. Salah satu proyeknya digugat karena sengketa lahan. Rekening perusahaan dibekukan sementara. Dan lebih buruknya lagi, rumahnya yang megah dijadikan jaminan tanpa sepengetahuannya oleh rekan bisnisnya sendiri. Sepulang dari kantor, ia terduduk di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haji Malik merasa kosong. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah, bahkan gelar haji yang melekat di namanya, tak mampu menolongnya kali ini. Malam itu, ia termenung di musala kecil dalam rumah. Di hadapannya, mushaf Al-Quran yang sudah lama tak disentuh. Tangannya bergetar saat membuka lembar pertama. Air matanya jatuh perlahan. "Ya Allah, aku terlalu lama sibuk menghitung hartaku dan lupa menghitung nikmat-Mu." Saat itulah suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan bukan hanya dari satu arah, melainkan dari dalam semua dinding rumah. Ketukan yang membuat lampu bergetar, membuat Nadine menangis dalam pelukan ibunya, dan membuat Raka berteriak, "Ayah, tolong, berhenti abaikan ini. Kita harus buka hati sebelum semuanya terlambat." Dan Haji Malik pun tahu, ia kini hanya punya satu pilihan terakhir. Membuka pintu itu bukan hanya pintu di belakang rumah, tapi juga pintu hatinya. Dengan memberi, bukan menyimpan. Tapi, masihkah ada waktu? Haji Malik berdiri di tengah musala rumahnya. Hatinya diliputi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Ia sadar, semua ini bukan sekadar musibah. Bukan hanya tentang bisnis yang bangkrut atau rumah yang mulai retak. Ini tentang hidupnya yang selama ini kering dari makna memberi. Malam itu, tanpa berkata apa-apa pada siapapun, ia berjalan ke brankas di ruang kerja. Ia keluarkan sejumlah besar uang tunai yang selama ini ia simpan, uang cadangan yang tak pernah disentuh. Uang yang dulu katanya untuk darurat, tapi tak pernah ia pakai karena terlalu sibuk menumpuknya. Dengan hati yang bergetar, ia masukkan uang itu ke dalam beberapa amplop besar. Ia panggil Raka dan Nadine. "Tolong temani ayah. Kita punya urusan penting malam ini." Tanpa pengawalan, tanpa mobil mewah, mereka berjalan kaki menyusuri kampung ke rumah anak kecil yang dulu datang membawa amplop lusuh. Rumah itu sempit, gelap, dan bau obat-obatan herbal. Di dalamnya, si ibu terbaring pucat masih hidup, namun sangat lemah. Haji Malik bersimpuh di sampingnya. Ia letakkan amplop itu di tangan anak kecil yang sama. "Ini bukan sekadar uang. Ini permintaan maaf dan permintaan tolong. Doakan kami." Anak itu tertegun. Ibu itu menatap Haji Malik dengan mata basah. "Pak Haji, ini lebih dari cukup. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak."
Malam itu mereka tak berhenti. Mereka datangi rumah janda tua di ujung gang, masjid kecil yang butuh renovasi, bahkan warung kecil yang hampir gulung tikar. Haji Malik membagikan hartanya satu demi satu, hingga tas yang ia bawa kosong. Tapi jiwanya terasa penuh untuk pertama kalinya. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju musala dan sujud sangat lama. Air matanya tumpah membasahi sajadah. Lalu, ketukan itu berhenti. Sunyi, tak ada suara aneh, tak ada pintu yang berguncang. Dan yang lebih mengejutkan, keesokan harinya, seorang klien lama yang sudah lama menghilang menghubunginya kembali. Pak Haji, kami ingin lanjut kerjasama. Ada proyek besar yang kami rasa hanya Bapak yang bisa tangani. Tak hanya itu, bunga-bunga di taman yang layu mulai mekar kembali. Mesin air menyala seperti biasa. Bahkan listrik yang sering padam kini stabil. Rumah itu seakan hidup kembali. Bu Fatimah menangis sambil mencium tangan suaminya. Abang, ini jalan yang benar. Terima kasih sudah membuka hati. Haji Malik menatap langit dari teras rumah. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian, meski rumah itu besar dan megah. Ia baru sadar, sedekah bukan membuat harta berkurang, tapi membuat berkah mengalir dari tempat yang tak pernah disangka. Sejak malam penuh air mata itu, rumah megah milik Haji Malik tak lagi sama. Bukan karena furniturnya berubah atau cat temboknya diganti, tapi karena untuk pertama kalinya, rumah itu dialiri doa. Bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Anak-anak yatim datang setiap Jumat untuk mengaji. Janda-janda tua berdatangan dengan tangan gemetar, bukan untuk meminta, tapi untuk mendoakan. Haji Malik membuka halaman rumahnya menjadi tempat berbagi makanan gratis setiap malam Senin. Ia tidak lagi duduk di kursi kerjanya, memantau grafik keuntungan, melainkan duduk bersila di musala, membaca Al-Quran bersama Raka dan Nadine. Pintu kecil di belakang rumah itu tak pernah lagi bergetar. Ia tetap tertutup, tapi kini dikelilingi taman kecil, berisi pohon bidara dan tanaman harum yang ditanam Bu Fatimah sendiri. Raka menggantungkan tulisan sederhana di atasnya. Jika pintu hati terbuka, maka pintu ini tak perlu lagi dijawab. Haji Malik tak lagi dihantui oleh suara-suara misterius. Kini, suara yang memenuhi rumah itu adalah tawa cucunya yang baru, lahir buah dari pernikahan Raka, yang akhirnya diberkahi. Nadine pun diterima di universitas impiannya, dan tengah mengembangkan komunitas relawan di desa-desa terpencil. Saat seseorang bertanya pada Haji Malik, apa rahasia hidup Bapak berubah secepat ini? Ia hanya menjawab pelan, karena dulu saya menolak membuka satu pintu yang paling penting, pintu memberi. Ia menatap rumahnya, tak lagi merasa itu miliknya, tapi titipan yang harus dibagi. Dan setiap malam sebelum tidur, ia sujud lama sekali, menangis dalam syukur, sambil berbisik, terima kasih ya Allah, karena Engkau mengguncang rumahku sebelum Engkau mengguncang imanku. Kini rumah itu bukan lagi simbol kemewahan, tapi tempat bertemunya doa, harapan, dan sedekah. Dan siapapun yang datang akan merasakan bukan dinginnya marmer, tapi hangatnya keikhlasan. Klik like kalau suka, tulis komen kalau ada pendapat, dan subscribe biar makin seru.